Pada presentasi kali ini kita akan membahas tentang tegangan permukaan. Jadi kita pasti pernah melihat ya nyamuk yang dapat berdiri di atas air tanpa tenggelam. Atau kita pernah mencoba meletakkan sebuah pisau silet atau jarum jahit di atas permukaan air. Lalu ternyata benda itu bisa terapung jika diletakkan dengan hati-hati. Mungkin ini terasa aneh ya, sebab menurut hukum Archimedes, benda yang massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis air, itu kan seharusnya tenggelam. Namun kenyataannya, benda-benda kecil itu bisa tetap berada di permukaan air. Gejala ini disebut dengan tegangan permukaan. Mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya terletak pada perilaku molekul-molekul air. Molekul-molekul dalam fluida itu saling tarik-menarik dengan molekul sejenisnya. Gaya ini disebut gaya kohesi. Molekul-molekul yang berada di dalam fluida jauh dari permukaan mengalami tarikan ke segala arah yang seimbang. Karena tarikannya sama besar ke segala arah, hasilnya adalah resultannya itu adalah 0. Namun, molekul yang berada di dekat permukaan fluida tidak mengalami keseimbangan seperti itu. Molekul di permukaan lebih banyak ditarik ke bawah oleh molekul di bawahnya, sedangkan ke arah atas hampir tidak ada molekul fluida yang menarik. Akibatnya, molekul di permukaan cenderung tertarik ke dalam. Hal ini menimbulkan semacam lapisan tipis yang tegang di permukaan fluida, seolah-olah permukaan air memiliki selaput elastis. Nah, hal ini digambarkan pada gambar 2.6 yang memperlihatkan resultan gaya ke bawah yang bekerja pada molekul-molekul di permukaan zat cair. Sekarang permukaan cairan dan bentuk tetesan. Karena molekul di permukaan selalu ditarik ke dalam, permukaan zat cair cenderung mengecil dan membentuk luas permukaan sekecil mungkin. Oleh karena itu, untuk volume zat cair tertentu, bentuk permukaan paling kecil adalah bola. Fenomena ini bisa diamati pada tetesan air. Air yang keluar dari pipet atau menetes dari ujung daun akan berbentuk bola. Perhatikan gambar 2.7 yang menunjukkan tetesan air berbentuk bola. Selain itu, perhatikan gambar 2.8 yang menunjukkan tetesan air di atas kaca yang bersih. Tetesan tersebut juga berbentuk bola kecil karena adanya tegangan permukaan. Tetesan air yang paling kecil akan berbentuk bola sempurna, sedangkan tetesan yang lebih besar cenderung akan gepeng karena berat air itu sendiri mempengaruhi bentuk tetesan. Sekarang tegangan permukaan pada kawat. Fenomena tegangan permukaan tidak hanya bisa diamati, tetapi juga bisa diukur. Perhatikan gambar 2.9a yang menunjukkan tegangan permukaan yang dialami oleh sebuah kawat L oleh permukaan cairan. Pada gambar 2.9b terlihat bahwa gaya tegangan permukaan bekerja sepanjang garis batas antara kawat dan permukaan cair. Jika panjang kawat yang menyentuh permukaan fluida adalah L, maka gaya tegangan permukaan yang bekerja adalah F sama dengan gamma kali L. F-nya adalah tegangan permukaannya, gamma adalah koefisien tegangan permukaan, dan L adalah panjang garis batas antara cairan dengan udara. Apabila kawat berbentuk bingkai sehingga ada dua sisi kawat yang menyentuh permukaan cairan, maka rumusnya menjadi F tegangan permukaan adalah 2 kalikan gamma kalikan L. Nah, rumus ini menjelaskan bahwa semakin besar nilai gamma atau koefisien tegangan permukaan, semakin besar pula gaya yang bekerja pada kawat atau benda yang diletakkan di atas permukaan cairan. Nah, sekarang contoh tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena tegangan permukaan tidak hanya terjadi pada percobaan laboratorium, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa contohnya. 1. Mencuci pakaian berminyak. Air biasa seringkali tidak dapat membasahi kain yang kotor oleh minyak, karena tegangan permukaan air membuatnya membentuk butiran. Namun ketika kita menggunakan sabun atau deterjen, zat ini akan mengurangi tegangan permukaan air, sehingga air bisa lebih mudah menyebar dan membasahi serat kain. Akibatnya noda minyak bisa lebih mudah larut. Contoh 2, mencuci dengan air panas lebih efektif. Tegangan permukaan air itu berkurang jika suhu air meningkat.
Oleh sebab itu, mencuci pakaian dengan air hangat lebih efektif daripada dengan air dingin. Air panas lebih mudah menembus serat kain sehingga kotoran lebih cepat larut. 3. Kain anti air atau waterproof. Kain tenda atau jas hujan biasanya dilapisi dengan lapisan khusus yang bersifat anti air. Lapisan ini menyebabkan air tidak bisa membasahi kain, melainkan membentuk butiran air di atasnya. Namun, jika lapisan anti air tersebut rusak, air akan langsung meresap ke kain. Nah, kemudian contoh keempat adalah insektisida cair. Serangga seperti nyamuk dapat berdiri di atas permukaan air karena tegangan permukaan. Jika air diberi larutan sabun atau insektisida, tegangan permukaannya berkurang. Akibatnya, nyamuk yang semula dapat berdiri di atas air akan kehilangan penopang dan akhirnya tenggelam. Nah, secara ringkas, tegangan permukaan itu terjadi karena molekul di permukaan zat cair mengalami tarikan ke bawah yang lebih besar dibandingkan tarikan ke atas, sehingga terbentuk lapisan tipis seperti selaput elastis. Permukaan cairan cenderung mengecil sehingga tetesan air terbentuk bola. Fenomena ini terlihat di gambar sebelumnya ya, 2.7 dan 2.8. Kemudian rumus-rumusnya adalah F sama dengan gamma kali L atau F sama dengan 2 gamma kali L.